Kembali lagi di West Story. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah mistis yang terjadi di sekitar kita. Sekarang, aku mau bercerita tentang kisah mistis yang ceritanya dialami langsung oleh teman saya sendiri. Tapi, untuk nama saya samarkan dengan nama lain. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Cerita dimulai. Tahun 2009, di salah satu mall besar di Bandung, dua sahabat perempuan, Mei dan Tia, menjalani hari seperti biasa sebagai karyawan mall. Mereka terbiasa dengan ritme kerja shift, pulang malam, dan hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur. Mei dikenal sebagai sosok yang ceria dan menarik perhatian. Wajahnya cantik, kulitnya putih, dan pacarnya dikenal cukup royal. Sementara Tia lebih kalem, tapi selalu setia menemani Mei dalam banyak hal, termasuk lembur yang melelahkan. Suatu hari, Mei mendapatkan jadwal libur, sedangkan Tia justru harus masuk lembur full shift. Pacar Mei yang biasanya menemani sedang sibuk dengan pekerjaannya. Jadi, sebagai gantinya dia memberikan uang agar Mei bisa jalan-jalan atau sekadar ngopi santai. Tanpa banyak pikir, Mei memutuskan untuk keluar sendiri. Zaman itu belum ada ojek online. Ia harus naik angkot, sambung menyambung, supaya uangnya bisa lebih banyak dipakai belanja daripada habis untuk taksi. Setelah berkeliling di salah satu mall di Bandung, membeli beberapa barang dan makan malam, Mei baru sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Angkutan umum ke arah rumahnya mulai jarang. Saat itulah muncul ide spontan di kepalanya. Daripada pulang jauh, lebih baik ia menuju mall tempat Tia bekerja dan menginap di kosan sahabatnya itu. Mei pun mengirim pesan lewat BBM aplikasi yang saat itu sedang hits. Tia setuju, apalagi besok mereka masih harus bertukar jadwal lembur. Sekitar jam 21:45, Mei tiba di mall tempat Tia bekerja. Mall hampir tutup, suasananya lebih sepi dari biasanya. Sambil menunggu jam 10 malam, Mei iseng naik ke bioskop untuk melihat daftar film Midnight. Ia punya sisa uang cukup banyak, muncul niat memberi kejutan kecil untuk Tia yang sedang lembur. Lewat BBM, Mei mengajak Tia menonton film tengah malam. Tia langsung senang. Mereka berdua belum pernah merasakan pengalaman nonton midnight movie sebelumnya. Begitu shift selesai, Tia langsung menyusul Mei ke lantai atas. Mereka masuk ke teater dan memilih kursi tengah, posisi terbaik untuk menonton. Sebelum film dimulai, mereka melihat sekeliling. Hanya ada satu pasangan yang duduk di kursi paling atas. Aduh, duduk di ujung banget. Mau ngapain ya? Bisik mereka sambil tertawa kecil, sekadar bercanda untuk mencairkan suasana. Lampu redup, film horor mulai diputar. Awalnya mereka masih santai, tapi semakin lama, suasana bioskop terasa berbeda. Selain suara film, hampir tidak ada suara lain. Mereka sesekali melirik ke arah pasangan di atas untuk memastikan ada orang lain selain mereka. Si perempuan di pasangan itu terlihat terus menutupi wajahnya dengan jaket sang pria, seperti benar-benar ketakutan dengan jump scare di layar. Di pertengahan film, pintu teater terbuka. Seorang pria berhoodie masuk sendirian. Mei dan Tia sempat merasa lega. Setidaknya penonton bertambah. Tidak hanya mereka berempat. Pria itu duduk di kursi paling atas, berseberangan dengan pasangan tadi. Setelah itu, mereka kembali fokus pada film. Sampai akhirnya,
Film selesai tanpa kejadian aneh apapun. Lampu menyala, pasangan di atas keluar lebih dulu. Mei dan Tia merapikan barang-barang mereka sebelum berdiri. Saat itulah Mei tanpa sengaja melihat ke arah kursi paling atas. Kosong. Tidak ada pria berudi itu. Mereka saling berpandangan. Padahal mereka yakin, sangat yakin, pria itu masuk di pertengahan film. Dengan perasaan sedikit merinding, mereka keluar dari teater dan mencoba mengalihkan pikiran dengan ngobrol hal lain sepanjang lorong mall yang sudah sepi. Untuk keluar, mereka harus naik lift dari lantai 3 menuju basement. Tombol basement jelas menyala, pintu lift tertutup. Namun, beberapa detik kemudian, lift berhenti di lantai 1. Pintu terbuka perlahan. Lorong mall terlihat kosong dan sunyi. Mereka saling menatap bingung. Mei menekan tombol basement lagi. Pintu tertutup, lalu terbuka lagi di lantai yang sama. Tiba-tiba, Tia terdiam. Wajahnya pucat, seolah ada sesuatu yang mengingatkannya pada sosok pria di bioskop tadi. Kenapa? Tanpa sadar, Tia menjerit keras. Pintu lift akhirnya menutup dan bergerak turun. Sesampainya di basement, Mei langsung menggandeng Tia yang terlihat lemas dan kosong. Untungnya di sana ada petugas kebersihan dan seorang security yang sedang berbincang. Mei meminta bantuan karena Tia tampak tidak merespons apapun. Security mencoba mengajak Tia berbicara, memberinya minum, namun tatapan Tia kosong, seperti melamun dalam. Dengan suara pelan, sang security berkata, "Kayaknya teman Neng Mei lagi ketempelan sesuatu." Anne menceritakan semua kejadian di bioskop. Mereka tidak punya kemampuan khusus untuk mengusir hal gaib. Jadi, yang bisa mereka lakukan hanya berdoa bersama di pos satpam yang sunyi itu. Waktu berjalan lambat. Jam menunjukkan jam 0:40. Tiba-tiba Tia tertawa keras. Tawa itu terdengar berat, bukan seperti suaranya sendiri. Beberapa detik kemudian, Tia terdiam, lalu menatap sekitar dengan bingung, seolah tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Malam itu, mereka memutuskan segera pulang ke kosan. Mei masih merasa was-was, tapi ia tetap memastikan Tia baik-baik saja. Sesampainya di kos, mereka tidak membahas apapun. Hanya bersih-bersih, lalu mencoba tidur secepat mungkin. Baru keesokan paginya, mereka kembali mengingat kejadian malam itu. Mei menjelaskan bahwa semalam Tia sempat seperti kerasukan. Sejak saat itu, mereka berdua sepakat tidak akan pernah lagi menonton midnight movie karena pengalaman yang awalnya hanya ingin menjadi hadiah kecil, justru berubah menjadi kenangan paling menyeramkan dalam hidup mereka. Sekian cerita pengalaman dari teman saya. Jika kalian punya cerita yang lebih menyeramkan, bisa kirimkan di email yang ada di deskripsi, dan bantu channel ini jadi tempat cerita seru yang bisa kalian dengar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendengar kisah mistis lainnya.